Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Nur Sabda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055081077. Di tugas 2 mata kuliah jaringan komputer kali ini saya diminta untuk mempraktekkan beberapa instruksi perintah dari interface jaringan untuk model TCP/IP. Di sini sudah terdapat 20 perintah yang digunakan untuk mempraktekkan tugas 2. Dan di sini juga saya sudah merangkum terkait deskripsi dari masing-masing perintah tersebut. Pertama, untuk menjalankan perintah ini saya akan membuka CMD atau command prompt dengan hak akses administrator. Di sini saya menggunakan klik kanan lalu run as administrator. Lalu selanjutnya untuk perintah pertama yaitu cd. cd ini digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Jadi misalkan saya akan pindah direktori dari C Windows System ke C User Nirwan, maka folder sekarang sudah berpindah. Lalu yang kedua, perintah cls. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di komputer. Lalu yang ketiga, cls garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan opsi-opsi bantuan dari perintah cls. Jadi cls ini merupakan clear the screen. Lalu yang selanjutnya nomor 4, dir garis miring tanda tanya untuk menampilkan opsi perintah directory untuk menampilkan file dan subdirektori di dalam direktori saat ini. Lalu selanjutnya ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan interface jaringan. Di antaranya ada informasi IP address versi 4, versi 6, lalu ada subnet mask dan default gateway. Selanjutnya nomor 6, ipconfig all. ipconfig all ini versi lebih lengkap dari perintah ipconfig. Di sini ditampilkan informasi seperti hostname, adapter, lalu di sini juga ada DHCP server dan lain-lain. Lalu selanjutnya nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan opsi-opsi perintah dan juga parameter dari perintah ipconfig. Lalu selanjutnya ipconfig release. Ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address sehingga IP addressnya menjadi kosong. Lalu selanjutnya untuk perintah yang ke-9, ipconfig renew digunakan untuk men-set ulang alat IP baru dari komputer. Baik, yang selanjutnya nomor 10, ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS atau domain system dari koneksi yang ada di komputer. Lalu yang selanjutnya nomor 11, ipconfig/plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache di komputer. Selanjutnya ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer di server DNS terdekat. Lalu selanjutnya nomor 13,
perintah ping. Ping ini singkatan dari Package Internet Gopher yang digunakan untuk mengecek koneksi sebuah komputer yang biasanya terhubung melalui internet dengan protokol Internet Control Message Protocol di dalam IP address. Misalkan biasanya saya menggunakan ping ini untuk mengecek apakah ada koneksi, misalkan ping ke google.com. Nah, di sini terdapat informasi terkait IP address, lalu time to live dan waktu dari respon koneksi tersebut. Lalu selanjutnya netstat. Netstat ini seperti sebuah task manager untuk jaringan yang menimpulkan informasi statistik koneksi yang sedang dipakai. Di sini terdapat protokol TCP, lalu local address dari IP address dan port yang digunakannya, lalu ada foreign address sebagai alamat IP address tujuannya dan juga status dari koneksinya, ada establish, time to wait, dan lain-lain. Lalu selanjutnya perintah tracer. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan dalam mengirim pesan dengan ICMP request ke tujuan. Jadi jika kita mengakses sebuah website, ada beberapa titik koneksi, beberapa router yang dituju sebelum mencapai ke tujuannya. Misalkan di sini saya menggunakan tracer Google, maka akan muncul berapa jumlah hub titik akses yang diperlukan untuk mengakses google.com. Di sini muncul satu hub ke alamat IP tersebut. Lalu selanjutnya pathping. Pathping merupakan perintah yang digunakan untuk mengukur latensi atau network loss. Jadi misalkan pathping min www.google.com, maka di sini akan muncul IP address dan juga beberapa informasi yang digunakan untuk mengakses alamat tujuan Google tersebut. Lalu selanjutnya NSLOOKUP. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP untuk mendiagnosis server DNS. Jadi misalkan saya coba NSLOOKUP dari domain google.com, maka di sini akan muncul informasi tentang DNS Google tersebut. Lalu selanjutnya perintah netsh. Netsh ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer. Misalkan di sini saya akan mencoba menamakan interface dengan IP static, maka saya bisa menggunakan perintah netsh interface IP set address Ethernet static dan ini berarti komputer saya akan menggunakan IP static yang tadi di set. Lalu selanjutnya root.
Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Biasanya digunakan untuk jaringan dengan dua atau lebih router. Misalkan saya gunakan perintah root add dan kita bisa lihat dengan menggunakan root print. Dan yang terakhir, perintah net digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai dan berhenti untuk membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Misalkan di sini ada perintah net dengan beberapa parameter seperti account, net komputer, informasi dari perintah net, juga ada seperti net user dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.